Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pembina Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Johnson Parwian Hotua SH MH MPH, yang kami hormati Ketua Yayasan Sabas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Daniel Muhammad MPH, yang kami hormati Pembina STT Aras Samar Mataram Ibu Pendeta Lady Pujianti SPH, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Samar Mataram Bapak Yus Adoni Setel Onis MTH, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Teologi Aras Samar Mataram, yang kami hormati para orang tua wisudawan wisudawati, yang kami hormati wisudawan wisudawati beserta tamu undangan yang berbahagia. Sidang senat terbuka wisuda ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Aras Samar Mataram tahun 2024 dengan tema dipanggil untuk berubah, diutus untuk berbuah. Mataram 10 Juli 2024 dimulai. Prosesi akademika. Undangan dimohon berdiri. Sivitas akademika wisudawan wisudawati memasuki ruangan. Sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Aras Samar Mataram beserta wisudawan wisudawati memasuki ruangan.
Seluruh hadirin dipersilakan tetap berdiri. Sidang sedang terbuka wisuda ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Arstam Magelang, Prodi Teologi dan Prodi Pendidikan Agama Kristen, tanggal 10 Juli 2024, dibuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sivitas akademika dan tamu undangan wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Menyanyikan Mars Tam oleh seluruh wisudawan wisudawati dan mahasiswa. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu Pidi Buka MPD, disilahkan.
Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Pembimbas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Johnson Parlian Hutua, SH, MH, MTH. Yang terhormat Orator Bapak Pendeta Dr. Daniel Luhamara, MTH. Yang kami hormati Direktur Nasional dan Ketua Kehormatan Setia se-Indonesia sekaligus Ketua Pembina Yayasan Sabas, Bapak Dr. Matius Mengentang, MTH. Yang kami hormati Ketua Yayasan Saraswati atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pimpinan gereja, yayasan, lembaga misi, sekolah TK atau PAUD Indonesia yang menjadi mitra Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Yang kami hormati pembina STT Aras Tamar Mataram, Ibu Pendeta Levi Pujianti STH. Yang kami hormati ketua dan seluruh dosen staf Aras Tamar Mataram. Yang kami hormati donatur STT Aras Tamar Mataram, dalam hal ini Mr. Suek Billy Emdif, dan seluruh para sponsor dan donatur staf dimanapun berada. Yang saya kasihi para orang tua, wisudawan wisudawati, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerah dan kemurahannya kita ada pada hari ini untuk menyaksikan bersama wisuda mahasiswa-mahasiswa yang ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Kita juga patut berbahagia karena dalam wisuda ke-9 ini ada 31 wisudawan yang terdiri dari program studi Strata 1 Teologi sebanyak 14 orang dan program studi Pendidikan Agama Kristen PAK Strata 1 sebanyak 17 orang. Dari 31 wisudawan wisudawati tersebut berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda, tapi mereka dipanggil dan dipersatukan oleh Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Selama kurang lebih 4 tahun mereka telah diproses, dibentuk dan dididik baik secara intelektual maupun spiritual untuk menjadi hamba Tuhan yang berkarakter dan berintegritas sesuai panggilan Kristus. Dan pada hari ini mereka siap diutus untuk pergi dan menghasilkan buah di seluruh Indonesia, baik di kota, di desa maupun di pedalaman, siap sedia memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya, menegur dan menasihati yang salah, serta memberikan pengajaran yang sehat. Untuk itu, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan segenap hati dimanapun saudara berada. Dan pada kesempatan ini, saya juga sebagai Ketua Panitia Wisuda mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur dan panitia yang telah berjuang dan bekerja keras untuk terlaksananya acara wisuda pada hari ini. Kami menyadari bahwa dalam kami bekerja tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu, kami seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang berbahagia pada hari ini, dan selamat menjadi hamba Tuhan yang dapat menghasilkan buah-buah kebenaran untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, suci, suci, suci. Suci
kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Tioma Siomi untuk membuka di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami boleh sampai di hari yang bersejarah ini. Terima kasih karena Engkau memimpin STT Aras Tamar Mataram sampai pada titik saat ini. Terima kasih Tuhan, boleh sampai pada saat ini. Itu semuanya bukan karena kekuatan, kepandaian, kegagahan, kehebatan kami, mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademik. Tapi kami percaya Tuhan, kami boleh sampai di titik ini, bahkan sampai pada hari yang bersejarah ini. Boleh Engkau izinkan untuk melakukan wisuda untuk mahasiswa-mahasiswi STT Aras Tamar yang ke-9. Semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin acara kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar apa yang kami kerjakan, kami percakapkan, kami lakukan pada saat ini, itu boleh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan yang menolong setiap kami, baik seluruh sivitas akademik, baik mahasiswa yang akan diwisuda, baik tamu undangan, agar kami sehati sepikir pada saat ini untuk mendoakan anak-anak kami mahasiswa yang akan diberangkatkan untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya dalam dunia pelayanan. Terima kasih Bapak yang baik. Karena itu Bapak, kami mau Engkau yang menolong setiap kami yang ambil bagian dalam acara pada saat ini. Biar Roh Kudus Tuhan yang memimpin, yang menolong, yang memenuhi setiap kami, sehingga acara kami dari awal sampai akhirnya boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Ya Tuhan tiap jam. Disampaikan hari ini, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Made Sudike untuk berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kami.
khususnya pada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Mataram. Pada saat ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan akan memenuhi pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami akan dengar dalam kuasa firman Tuhan, dalam orasi ilmiah pada saat ini, biar itu semua akan boleh tertanam di dalam hati kami, khususnya anak-anak kami yang akan diwisuda pada saat ini. Biar itu semua akan mendorong hidup mereka untuk terus setia melayani Tuhan dimanapun mereka tempatkan. Karena kami percaya hanya kuasa kebenaran firman Tuhan akan menjadikan mereka sanggup melayani dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa-Mu melalui orasi ilmiah pada saat ini, Bapak Pendeta Dr. Daniel Nuhamara MTH. Kiranya urapan dan kuasa Tuhan akan memenuhi pikiran pribadi mereka, tubuh, jiwa, rohnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ruangan tempat ini Tuhan, Engkau kuasai dan kendalikan. Berikanlah kepada kami hati untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan oleh hamba-Mu ini, sehingga itu semua akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, khususnya anak-anak kami yang akan wisuda pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Daniel Nuhamara MTH. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Salam. Yang saya hormati pejabat pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, khususnya Bapak Pembimas Kristen untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Ibu Pembina STT Arastamar Mataram, Ibu Desa. Yang saya hormati dan yang berbahagia adalah pimpinan STT Arastamar dan tentu seluruh staf ya, pengajar dan seluruh sivitas akademika STT Arastamar. Yang juga saya hormati dan berbahagia adalah para orang tua wisuda. Saya menggunakan kata wisuda untuk menyingkat wisudawan dan wisudawati, gitu ya. Dan kata ini sudah biasa dipakai. Wisuda itu adalah mereka yang wisuda, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan yang berbahagia adalah para wisuda STT Arastamar tahun 2024 yang jumlahnya ada 1 orang tadi. Dan hadirin semua yang saya kasihi dan hormati. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan terjadinya acara atau upacara wisuda STT Arastamar tahun 2024 ini yang ke-9. Luar biasa ya. Nah, adalah suatu kehormatan bagi saya untuk diundang oleh STT Arastamar Mataram dalam upacara yang disebut wisuda yang sungguh membahagiakan ini. Saya tidak tahu alasannya. Waktu itu saya dalam perjalanan ada di Denpasar sedang tunggu boarding ke Sumbar.
ya, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, dan telepon dari Bapak Ketua mengatakan mengundang saya untuk menjadi orator atau pemberi orasi dalam wisuda ini. Saya spontan menjawabnya, walaupun saya tidak pikir konsekuensinya bahwa harus menyusun suatu khotbah atau suatu orasi, gitu ya. Dan embel-embel ilmiah, jadi bukan khotbah. Nah, kalau orasi ilmiah itu dia harus punya referensi, gitu ya. Nggak bisa kita, ya walaupun khotbah juga punya referensi, kita baca tafsiran saja kan, ya. Tapi kalau orasi ilmiah agak lain sedikit, dan itu yang menyebabkan Anda tidak usah baca apa yang saya tulis di situ, kan ada beberapa salah ketik. Ya, dan saya ingin bebas menyampaikan apa yang diminta oleh tema. Jadi itu saya sedang pergi untuk menjalani ibadah emeritasi saya sebagai pendeta di Gereja Kristen Sumba yang telah menagiskan saya ya hampir 25 tahun yang lalu, ya. Walaupun saya sudah bekerja di Universitas Kristen Satya 10 tahun sebelumnya, ya. Jadi perjalanan pelayanan saya sejak saya tamat tahun 1974, dimulai dari Papua, ya, dan kemudian menjadi dosen di Satya 34 tahun, ya, di STT Moria 5 tahun. Itu sudah ya hampir beberapa tahun, 50 tahun yang lalu. Dan Anda belum lahir, dan saya kira Pak Ketua juga belum lahir. Jadi saya diminta untuk membawakan orasi ilmiah pada acara wisuda atau graduation, ya, suatu peristiwa yang istimewa, ya, untuk semua lembaga pendidikan tinggi. Bahkan sekarang sekolah menengah pun melaksanakan wisuda, karena itu adalah momen yang sungguh bukan saja diharapkan oleh para orang tua yang terus mendoakan anaknya selesai, ya, tapi juga kebanggaan dari pihak orang tua dan sekolah tentu untuk membuktikan bahwa upaya mereka tidak sia-sia, berhasil menamatkan para siswa maupun mahasiswa. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir semua peristiwa wisuda itu dirayakan dengan sukacita, penuh kebahagiaan, dan di luar negeri itu disisipkan dengan pidato, sehingga tidak diambil ilmiah, ya, karena mereka mengundang orang-orang terkenal, mungkin mantan presiden, orang-orang yang sukses dalam bisnis. Sebetulnya tujuannya adalah memberi motivasi, ya, bukan menambah pengetahuan. Kalau orasi ilmiah ini seolah-olah memberi pengetahuan baru, gitu ya. Tetapi sebetulnya yang kita butuh sebagai wisuda adalah motivasi yang benar untuk masuk dunia kerja. Nah, saudara yang saya kasih, ya, di STT kita tidak ketinggalan ingin menyisipkan suatu acara yang disebut orasi, ya, walaupun kita tambah dengan ilmiah supaya jangan sama dengan khotbah. Tadi saya tergoda untuk berkhotbah. Kalau berkhotbah jauh lebih singkat tentu dan lebih bersemangat. Kalau orasi ilmiah dia punya logika yang berbeda, gitu ya. Jadi saudara yang saya kasih, ya, perguruan tinggi teologi seperti STT Aris Thamar juga menyisipkan acara ilmiah yang tujuannya mungkin dua hal. Satu, memberi landasan teologis terhadap tema yang semoga memberi motivasi kepada para wisuda untuk siap memasuki dunia kerja, ya, tetapi juga memberikan landasan teologis alkitabiah dari tema itu. Jadi sebabnya kalau kita perhatikan baik-baik, ya, tema dipanggil untuk berbuah dan diutus untuk berbuah, berubah dan diutus untuk berbuah, itu seolah permainan bahasa yang bagus, ya. Dipanggil untuk berubah
diutus untuk berbuah, gitu ya. Tetapi konsep-konsep yang terdapat di dalam itu penuh atau syarat dengan landasan teologis dan alkitabiah, ya. Dan ayat yang diberikan kepada saya adalah Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Meskipun ya konsep dari tema itu tidak seluruhnya bisa didasarkan kepada Filipi 1 ayat 21 sampai 22, dan karena itu saya terbuka untuk mengambil landasan yang lain dari bagian Alkitab yang lain. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, kata kunci yang ada dalam tema itu, tema orasi saya atau tema orasi yang dirancang oleh sekolah adalah, ya, ada 4 kata kunci paling tidak. Yang pertama, diutus atau pengutusan, ya. Yang pertama dipanggil, ya, atau panggilan. Terus yang kedua, berubah. Yang ketiga, diutus atau pengutusannya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berbuah. Nah, walaupun saya tidak semata-mata mendasarkan orasi ini pada ayat dari Filipi, ya, pasal 1 ayat 1 sampai 22, tetapi di akhir dari orasi ini saya akan mengkaitkannya dengan Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Nah, perkenankan saya mulai membahas, ya, konsep panggilan, dan ini bukan hal yang baru sebetulnya bagi kita orang Kristen, ya, juga mereka yang ada di lembaga pendidikan teologi, ya. Ketika para sudah menyelesaikan pendidikan akademisnya, tentu yang menjadi pusat pemikiran mereka adalah masuk di dunia kerja. Dalam pendidikan yang umum, kalau kita bicara masuk di dunia kerja, alasan untuk mencari atau menerima tawaran pekerjaan adalah berapa gajinya. Apakah gaji itu mencukupi gaya hidup yang dituntut oleh masa kini? Dan juga kalau saya nanti merencanakan berkeluarga, apakah gaji saya mencukupi untuk kehidupan keluarga saya? Ya, jadi itu yang menjadi pertimbangan utama ketika orang lulus dan siap masuk ke dunia kerja, ya, yaitu pertimbangan yang sangat ekonomis. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan yang lebih mendalam, kalau kita mau berpikir lebih mendalam sedikit, tidak hanya pada permukaan, adalah pertanyaan, kita rencana mau membuat apa atau melakukan apa untuk menjadikan hidup yang sangat indah ini bermakna, ya. Apa rencana kita? Kita mau buat apa supaya hidup kita yang sangat bermakna ini menjadi yang sangat indah ini menjadi sesuatu yang bermakna, ya. Sebagaimana dikatakan oleh, ini mulai kutip saya, Edward Hannenberg, ya, sepanjang abad, ya, atau sepanjang abad tradisi Kristen telah mempertanyakan pertanyaan ini dalam bahasa vokasi atau panggilan. Nah, saya ingin membandingkan tradisi Roma Katolik dan Protestan, ya. Dalam tradisi Roma Katolik, yang dikategorikan panggilan awalnya hanyalah, ya, pekerjaan atau jabatan yang berkaitan dengan priesthood, keimaman, atau menjadi biarawan atau biarawati, ya. Dan itu yang ditekankan, yaitu bagaimana hidup suci, ya, dipanggil untuk menjadi imam, ataupun kalau dia perempuan tentu tidak jadi imam, tapi biarawati, ya. Pada awalnya hanya gereja-gereja Protestan yang berbicara mengenai bahwa kerja yang biasa, pernikahan, bertani, berdagang, gitu, ya, atau berkeluarga, sebagai panggilan yang datang dari Allah. Sedangkan gereja Katolik membatasi kategori panggilan itu atau vokasi hanya dalam bidang kehidupan keimaman
priesthood dan keagamaan atau religious. Tapi pada tahun-tahun sesudah Konsili Vatikan II, saya percaya Anda yang belajar sejarah tahu ini, ya, orang-orang Katolik Roma semakin terbiasa dengan pemahaman yang luas dan inklusif, ya, tentang panggilan Allah tidak hanya sebatas pada panggilan menjadi imam-imam biarawati. Sekarang, ya, orang-orang Katolik pun mempunyai pemahaman yang sama dengan gereja Protestan, bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai panggilan atau vokasi. Itu sebabnya dalam konstitusi dogma tentang gereja di dalam Konsili Vatikan II itu dikatakan, ya, menjadi jelas bahwa semua orang Kristen dalam pekerjaan apapun dalam kehidupannya dipanggil untuk kepenuhan hidup, ya. Atau dengan kata lain, ya, seperti saya katakan tadi, pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan kesadaran bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, maka itu adalah panggilan. Jadi kalau saya kemarin dengar putri dari Ibu Pakatua, ya, dia ingin menjadi polisi, itu panggilan juga. Nah, saya mau menjelaskan sekarang, ya, bagaimana para pembaharu gereja mengartikan kehidupan yang biasa, pekerjaan-pekerjaan yang biasa itu pun adalah panggilan Tuhan. Dia, ya, seorang jadi itu pembaharu gereja. Kalau saya katakan pembaharu gereja itu antara lain Luther maupun Calvin. Ya, Calvin misalnya, ya, mengatakan begini, setiap kita berdoa, doa Bapa kami, dan meminta berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah Tuhan menurunkan makanan dari surga untuk mencukupkan kebutuhan kita? Kan tidak. Dia menjawab doa itu dengan memakai para petani yang memproduksi gandum ataupun padi, ya. Kemudian ada yang mengolahnya menjadi beras, kemudian orang menjualnya di pasar, ya, yaitu pedagang-pedagang, bahkan penjaga-penjaga toko. Semua itu dipakai Tuhan sebelum makanan itu ada di atas meja kita. Dan ada juga kalau di dalam konteks orang Barat yang membuat roti. Baik. Ya. Jadi logikanya adalah kalau kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Tuhan menjawab doa kita dengan menggunakan begitu banyak orang, mulai dari petani sampai kepada penjual roti, maka kita harus mengakui bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh petani dan baker tadi, oleh pedagang, ya, mungkin kalau sekarang ini tambah lagi supir truk yang mengangkut bahan dari desa ke kota untuk diproduksi, adalah juga panggilan Tuhan. Itulah yang disebut panggilan yang universal. Ya, asal saja kita menyadari bahwa kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Calvin, Yohanes Calvin, kita tahu juga pembaharu gereja, ya, menambahkan lagi, ya, bahwa, ya, sistem ekonomi kita yang kapitalis itu sebetulnya juga dilandasi oleh pandangan teologis yang sama tadi, ya. Jadi seorang sosiolog terkenal yang bernama Max Weber menyelidiki teologi daripada Calvin atau orang-orang Calvinis, ya. Dan dia katakan begini, ya, dalam Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, di mana dia berpendapat antara lain bahwa konsep teologis tentang vokasi memainkan suatu peran yang penting dalam kebangkitan sistem ekonomi kapitalistis modern. Wah, luar biasa. Weber berpendapat bahwa dengan mengatakan semua pekerjaan atau occupations adalah panggilan yang sama yang berasal dari Tuhan, ya, dan karena itu pembaharu Protestan ini memberikan suatu landasan spiritual yang baru dan juga penting mengenai pekerjaan.
Dan ia menyelidiki bagaimana Martin Luther pertama-tama memperluas pengertian vokasi sehingga mencakup semua orang Kristen dan semua jenis pekerjaan. Namun Yohanes Calvin lah yang menerapkan ide itu ke dalam dunia industri dan keuangan. Pada abad ke-17, ya, para Puritan Inggris yang juga adalah Calvinis, ya, para Puritan Inggris mendorong para anggotanya untuk menaati perintah Allah dengan menaati tuntutan dan panggilan mereka. Yang kata lain, menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan melalui kesetiaan kepada tugas atau job atau pekerjaan, apakah sebagai pedagang, sebagai businessman dan sebagainya itu ya. Nah, menunjukkan kesetiaan mereka kepada pekerjaan ya atau tugas. Jadi bagi Weber, etika Protestanlah yang tak terpisahkan dari pemahaman khusus tentang vokasi yang mempersiapkan dasar dari pertumbuhan kapitalisme yang awal. Kita tidak akan mendiskusikan apakah pandangan Calvin ini masih relevan sekarang atau tidak, karena banyak kontroversi pro dan kontra terhadap pandangan Calvin tadi. Tapi pada awalnya kita harus akui bahwa ada kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Max Weber tadi. Ya. Nah, kalau kita membandingkan pandangan Roma Katolik dan Protestan, kalau di Roma Katolik itu awalnya mulai mengkhususkan panggilan itu hanya kepada para klerigi, ya, para priesthood, ya, mereka yang akan menjadi imam atau biarawati. Lantas kemudian mengembangkan, memperluasnya menjadi panggilan yang umum tadi, yang universal, yang harus diakui juga berlaku bagi orang-orang yang tidak menjadi imam, berlaku untuk semua orang Kristen. Dalam Protestantisme, dia mulai dengan pandangan yang umum tadi mengenai panggilan yang universal, bahwa semua pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Ya. Lantas, tetapi juga mengembangkan pemahaman bahwa ada panggilan-panggilan yang khusus, ya, yaitu mereka yang akan menjadi misionari, akan menjadi pastor atau pendeta atau gembala, menjadi pengajar-pengajar. Jadi mulai dari yang umum ke yang sempit, sedangkan Katolik mulai dari yang sempit ke umum. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, ya, jadi dalam Protestantisme itu jangan dikira bahwa tidak ada yang panggilan yang sifatnya khusus, ada gitu. Ya, walaupun dia melihat pekerjaan apapun sebagai panggilan Tuhan. Dan itu terbukti ketika golongan yang kita sebut kelompok yang menekankan kesalehan pribadi itu akhirnya juga membentuk badan-badan misi. Dan badan-badan misi itu mengirimkan misionarinya ke berbagai negara, di Asia, di Afrika, di Amerika Latin. Dan kita harus bersyukur karena adanya lembaga-lembaga misi ini, sehingga kita menjadi orang Kristen di Indonesia. Suatu ketika saya dalam tugas, ya, di Yunani, ya, kebetulan kami mengadakan konferensi dari Asosiasi Sekolah-Sekolah Teologi Sedunia yang berada di Thessaloniki, ya. Dan kami berkesempatan diajak untuk menapak tilas dari perjalanan penginjilan Paulus. Dan kami dibawa ke Filipi dan hanya reruntuhan di sana. Tapi di Filipi itu ada satu sungai kecil di mana orang Eropa pertama dibaptis. Dan Anda tahu kan tuh kalau baca kisah Rasul-Rasul, ya, yaitu Lydia dan seorang perempuan. Dan ketika saya duduk di pinggir kali itu merenung dan merefleksikan apa makna dari peristiwa baptisan Lydia itu, saya bilang kalau Lydia ini orang Eropa pertama yang dibaptis, tidak dibaptis, sedangkan Injil datang ke pulau saya di Sumba itu melalui Belanda, ya, yaitu misionari atau sendeling dari Belanda. Dan saya dibaptis tahun 50 oleh misionari Belanda, dan saya memutuskan untuk belajar teologi. Ya, jadi saya melihat
dan mensyukuri peristiwa baptisan itu, ya, di mana Injil berkembang ke Eropa dan dari Eropa ke Asia dan sampai di pulau saya. Maksud saya adalah, ya, jangan menganggap bahwa Protestantisme itu tidak memperhatikan atau tidak membahas tentang panggilan yang sifatnya sangat-sangat pribadi dan sangat-sangat spesifik dalam bidang keagamaan, dalam bidang kegerejaan, dalam bidang spiritual. Jadi di samping mengakui semua pekerjaan adalah panggilan dari Tuhan, tetapi dia juga tahu, dia juga mengatakan bahwa Tuhan juga mempunyai panggilan-panggilan yang khusus. Ya, dalam gereja-gereja yang berdiri oleh karena misionari ini juga mendirikan sekolah-sekolah teologi, dan itu sebabnya ada Stamar berdiri. Ya, walaupun ada Stamar mungkin tidak disponsori oleh gereja, tetapi oleh badan misi. Tapi saya dengar bahwa dia disponsori oleh gereja yang dimana Ibu Gersang suaminya itu yang memperakarsai gitu. Jadi ada panggilan khusus, ya. Dan karena itu orang-orang yang dipanggil secara khusus ini juga harus dididik, dipersiapkan melalui pendidikan teologi agar dapat siap menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi ada panggilan yang sifatnya universal, tetapi ada juga panggilan yang sifatnya, ya, sangat-sangat pribadi. Dan saya 20 tahun, ya, menjadi bagian daripada asesmen atau asesor Bank PT dan mengenal berbagai macam, ya, jenis sekolah teologi di Indonesia, ya. Dan saya bersyukur. Nah, jadi ketika ada lulusan dari berbagai STT ini dan di wisuda, maka setiap wisuda tentu diperhadapkan dengan pertanyaan, ya, apakah saya dipanggil Tuhan dalam arti yang spesifik tadi. Dalam panggilan khusus ini untuk terjun dalam tugas pelayanan, bukan dalam pengertian panggilan umum dalam pekerjaan apapun yang bisa juga disebutkan atau dikategorikan sebagai pekerjaan sekuler. Tetapi saya tidak setuju dengan pekerjaan sekuler itu karena, ya, kalau semua pekerjaan adalah vokasi, panggil oleh Tuhan, maka tidak ada istilah itu, ya. Istilah panggilan umum dalam bidang sekuler mungkin sudah tidak tepat kalau kita mengikuti nalar dari para pembaharu gereja, ya, ataupun dari pandangan Katolik yang pasca Konsili Vatikan II. Sebab semua pekerjaan kalau dipercaya adalah panggilan dari Tuhan untuk melayani sesama manusia dan ciptaan lain, dan dikerjakan dengan rasa tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan yang memanggil, maka tidak tepat menyebutnya pekerjaan dalam bidang sekuler. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada panggilan atau pekerjaan yang lebih spesifik, ya, untuk memberitakan Injil, untuk melayani mereka yang sudah percaya untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau gereja mengalami perkembangan, ya, dan pertumbuhan, tentu ada yang terpanggil sebagai misionari, bukan? Ada yang terpanggil sebagai gembala untuk menggembalakan umat sehingga tidak murtad dan melarikan diri dari kawanan domba atau kandang domba Allah. Dan ada juga pengajar yang menolong pertumbuhan yang menyeluruh dari warga gereja, baik di bidang spiritual, moral maupun dalam intelektual. Dan tanpa itu warga kita, ya, atau orang Kristen menjadi kurang kontribusinya bagi kemajuan kerajaan Allah. Dalam arti bukan memperluas gereja, tetapi pemberlakuan kehendak Allah di dunia ini, ya. Jadi saudara yang saya kasihi dari Yesus Kristus, ya, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ya, dengan tujuan untuk kedewasaan penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala,
Di sini dipakai istilah ya Tuhan yang memberi, sama dengan mengatakan Tuhan yang memanggil dari orang-orang percaya. Ya. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Kalau di Katolik kan yang dipanggil jadi imam hanyalah laki-laki. Ya. Tetapi kita harus katakan bahwa Tuhan memberikan atau memanggil dari orang-orang percaya, baik laki-laki dan perempuan, dan mereka yang merespons panggilan itu menjadi pelayan dalam arti rasul, apakah nabi, gembala, pengajar. Ya. Mungkin pada zaman sekarang ini kita tidak mengenal istilah rasul, istilah nabi, gitu. Tetapi fungsinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan untuk melakukan kritik terhadap kebobrokan dunia ini dalam pengertian nabiah, ya, tetap ada, dan itu bisa dilakukan oleh mereka yang dipanggil untuk menjadi gembala ataupun menjadi pengajar atau penginjil. Tujuan dari macam-macam pelayanan tersebut adalah memperlengkapi atau memberdayakan orang-orang kudus atau orang percaya untuk pertumbuhan mereka secara holistik, ya. Karena itu adalah tidak bertanggung jawab kalau kita nanti dalam pelayanan hanya membatasi diri pada hal yang spiritual atau moral saja, tetapi tidak menolong dan memberdayakan mereka yang kita layani secara ekonomis supaya mereka juga bisa hidup layak dan berkecukupan. Ya, mungkin para ini sudah berkata dalam hati, ya, saya telah tahu panggilan saya, sehingga saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi, apakah di program studi teologi ataupun program studi praktik. Mengapa harus bertanya lagi, apakah Tuhan memanggil saya? Ya, panggilan secara umum untuk melayani Tuhan, oke. Tapi untuk apa? Untuk tugas apa dan di mana? Itu juga pertanyaan yang sangat spesifik, bukan? Saudara yang saya kasih, menurut seorang teolog Jeff York, ya, meskipun ada bermacam-macam makna dari makna pemanggilan atau panggilan itu, maka tetapi ada dua hal yang tetap ada, bahwa panggilan itu mencakup ada berita baru, tapi juga ada penugasan baru. Ya, suatu panggilan menyampaikan informasi baru, tapi juga panggilan itu membawa tanggung jawab baru. Sebab Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan yang harus dikemukakan oleh masing-masing kita adalah, apakah Allah sedang memanggil saya? Ya, mungkin Anda sudah menggumuli pertanyaan ini sebelum masuk SDT atau bahkan menjelang lulus dan wisuda. Ya. Mengapa kita perlu menggumuli pertanyaan itu? Oleh karena ya beberapa hal. Ya. Kita tidak memanggil diri kita sendiri, bukan? Kita mengejar tugas pelayanan bukan sebagai profesi yang harus kita kejar, tapi dalam pemanggilan selalu ada nuansa bahwa ada yang memanggil, kita harus merespons, ya. Dan kita merespons kepada Allah yang mengasihi kita, yang telah berkorban untuk kita. Dan karena itu respons kita juga harus disertai kasih kita kepada Allah dan mereka yang kita layani. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau orang bertanya mengenai apakah saya dipanggil, sebetulnya itu menunjukkan kepada kita bahwa kita serius dengan hidup kita, kita serius dengan tujuan hidup kita serius dengan apa makna yang saya ingin berikan kepada hidup yang begitu indah ini. Ya, dalam Alkitab dan sepanjang sejarah gereja, banyak orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, telah menjawab panggilan Allah dan menjadi pelayan umatnya. Ya, jadi saudara yang saya kasih, kita masuk dalam barisan, ya, yang panjang dari sejarah gereja dan sejarah kerajaan Allah untuk bergabung dalam barisan itu untuk menjadi orang-orang yang dipanggil secara khusus. Menjadi pelayan Tuhan adalah suatu panggilan yang kita jawab atau respons, bukan suatu karir yang semata-mata kita kejar. Dengan demikian, kita yang terlibat dalam pelayanan secara penuh waktu tidak bisa menganggap
bahwa itu profesi yang perlu digaji, melainkan harus melihatnya sebagai vokasi atau panggilan Tuhan, ya. Karena itu kita harus, ya, mengerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan. Tidak hanya sekedar menyelesaikan kontrak saya dengan STT Mataram, Setia Mataram. Dan kalau sudah selesai kontraknya 2 tahun, kita merasa tidak terpanggil lagi dan cari pekerjaan yang lain. Saya kira tentu pertanyaan etisnya adalah apakah bertanggung jawab kalau saya melakukan hal itu. Ya, sekolah dipakai oleh Tuhan tentu untuk memanggil kita dan menugaskan kita. Walaupun saya tahu juga bahwa rasa terpanggil itu harus datang dan harus dirasakan dalam batin kita, sebab itu adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Waktu kita masuk suatu STT, kita sering diwawancarai, dan saya sudah 40 tahun lebih melayani STT sampai saya pensiun. Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan calon mahasiswa ialah, mengapa kau masuk STT? Apakah betul Anda terpanggil? Dan supaya diterima, mahasiswa cenderung sudah tahu formatnya. Dia tanya kakak-kakaknya, apa sih pertanyaan dalam wawancara itu? Ya kalau tidak menjawab, saya tidak terpanggil, ya mungkin tidak akan diterima. Tapi supaya diterima masuk, semua menjawab hal yang sama. Ya, saya terpanggil. Ya, kalau tidak langsung saya coret dan tidak usah masuk. Ya. Di sekolah saya sekarang yang Fakultas Teologi ini, diterima 300 tiap tahun. Jadi mudah sekali untuk mencoret calon mahasiswa yang merasa tidak terpanggil. Kenapa dia datang di sini? Dia menyanyikan, oh, pilih fakultas yang lain, ya. Dan kasih dia pelajaran bahwa kalaupun nanti jadi seorang ahli ekonomi atau hukum, jadilah ahli hukum yang menegakkan keadilan, ya. Ngapain dia masuk ke sini? Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, jalan Tuhan memanggil kita banyak, melalui gereja, melalui khotbah, melalui para dosen, melalui lembaga pendidikan, bahkan kadang-kadang juga melalui donatur yang memberikan dukungan biaya untuk itu, dan itu jalannya macam-macam. Tetapi kita harus meresponsnya dengan sangat bertanggung jawab. Nah, sekarang yang kedua, ini sudah yang paling panjang, tetapi saya berjanji untuk yang kedua, 3 dan 4 singkat-singkat, ya. Karena saya kira orang tidak sanggup mendengar khotbah. Tapi karena ini orasi, memang saya tanya Pak Ketua, berapa lama itu orasi? 40 menit kata, aduh, saya biasa berkhotbah hanya 15 sampai 20 menit. Ya. Tapi oke, karena ini orasi agak panjang, tetapi juga saya tidak mau terlalu panjang. Dipanggil untuk berubah. Ya. Bila mana kita menggunakan kata panggilan, asumsinya ada yang memanggil. Dan yang kedua, ada tujuan dari panggilan itu. Ya, menegaskan bahwa, ya, seorang yang tersebut tadi, bahwa dalam setiap panggilan ada sekurang-kurangnya 2 aspek, yaitu berita baru, penugasan baru. Demikian pun panggilan Tuhan, ada berita yang disampaikan, bagaimana kita harus hidup, dan tetapi juga ada tugas baru yang dibebankan atas panggilan. Ya, mungkin kita simpan bagian kedua tadi, penugasan itu, dengan untuk tema yang berikutnya, apa namanya, bagian kedua dari tema itu. Panggilan awal kita kepada seluruh manusia adalah panggilan untuk berubah, untuk bertobat, untuk menjadi murid Tuhan. Panggilan yang paling mendasar, panggilan untuk percaya, menjadi murid Tuhan, dan itu artinya bertobat. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Kita dipanggil, kata Petrus, ya, meninggalkan kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi selalu mengasumsikan perubahan. Apapun metafora yang dipakai, ya, semua panggilan ada konsekuensi perubahan. Dari tidak percaya menjadi percaya, dari bukan murid menjadi murid. Dan tadi saya dengar himne STT, ya, pemuridan. Ya.
dari kegelapan masuk ke dalam terang, panggilan harus dijalani tentu berpadan dengan panggilan. Jadi ada banyak sekali metafora yang dipakai oleh kita menggambarkan bahwa pengalaman dipanggil berimplikasi perubahan hidup, baik itu perubahan dalam arti karakter spiritual, moral maupun intelektual. Saya akan elaborasi ya 3 hal itu, tetapi ya ada baiknya kita mengingat kembali apa yang saya sudah katakan dalam Efesus tadi, bahwa Tuhan memanggil kita menjadi alat dalam tangannya untuk memperlengkapi atau untuk memberdayakan orang-orang kudus atau orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam berbagai aspek spiritual, moral, dan intelektual, sehingga mereka yang kita layani ini juga suatu waktu bisa terlibat dan bisa melihat pekerjaan mereka itu sebagai panggilan Tuhan, dan bisa juga mereka nanti akan menjadi mengalami panggilan yang secara pribadi atau secara spesifik. Nah, kalau tujuan perjalanan kita sebagai pemimpin adalah memperlengkapi orang-orang percaya tadi, dalam arti mereka harus mengalami perubahan, maka kita sendiri harus mengalami perubahan itu. Nah, perubahan itu bisa dalam arti pertobatan, tetapi bisa juga dalam arti pertumbuhan, perkembangan. Ya, dan itu yang kedua yang saya ingin tekankan. Ya, sebab kita datang ke sekolah itu untuk belajar, dan belajar itu artinya berubah. Dan kalau orang mengatakan dia belajar tapi tidak berubah, dia tidak belajar. Dipanggil untuk berubah, ya, mengandung implikasi pertumbuhan di dalamnya, bahwa kita harus bertumbuh dan berkembang secara menyeluruh, ya, dalam aspek iman atau moral, spiritual, moral maupun intelektual, ya. Jadi iman, saudara, bukan hal yang statis. Dia terbuka dan terus untuk berkembang dan bertumbuh. Nah, menurut saya sekurang-kurangnya ada 3 aspek di mana setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus, termasuk dipanggil untuk menjadi pelayanan dalam arti yang khusus tadi, harus mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan atau pertumbuhan itu menjadi sesuatu yang terus terjadi, ya, menjadi kebiasaan kita. Dan kalau itu kebiasaan, itu menjadi karakter kita. Karakter yang buruk kita sebut vices, karakter yang baik kita sebut kebajikan atau virtus. Ya, cuma perlu dicatat, kalau saya mengatakan virtus atau kebajikan, tidak hanya dibatasi pada kebajikan moral seperti yang kita dengar dalam percakapan saya. Bagi saya, kebajikan bukan hanya moral, tapi juga spiritual, dalam arti iman, pengharapan, kasih, ya, kasih kepada alam, tetapi juga secara intelektual, dan itu jarang sekali dibicarakan. Ya. Nah, saya mulai dengan kebajikan spiritual, dan ini fondasinya, ya, dan segala perubahan yang lain. Para teolog itu suka menggunakan istilah kebajikan teologis, yaitu kalau berbicara mengenai kata-kata Paulus di dalam pertama Korintus ayat 13, pasal 13 ayat 13. Tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Dan sudah berapa menit ini? Saya bisa potong ceramah saya, karena kita menunggu saat dimana orang melangkah ke podium untuk dilantik menjadi sarjana. Ya. Saya akan orasi tambahan saja. Ya, inilah yang saya sebut kebajikan spiritual, karena berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Maksudnya kasih kepada Tuhan. Iman bukan hal yang status, yang statis, tetapi dia terus bertumbuh. Kita tidak mungkin hanya percaya dan selesai. Kita perlu bertumbuh. Karena orang yang kita didik juga kita latih untuk bertumbuh dalam iman. Memang masih ada lagi, ya, karakter atau kebajikan spiritual yang lain seperti gratitude, mensyukuri anugerah dan kasih setia Tuhan. Tentu Mazmur penuh dengan itu. Ada lagi yang lain, yaitu kesetiaan kepada Tuhan, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan.
banyak sekali sebetulnya konten dari karakter spiritual atau kebajikan spiritual tadi. Dan itu kita harus sungguh-sungguh menggumuli dan bertumbuh terus-menerus. Yang kedua adalah kebajikan moral lain. Tidak bisa kita sangkal betapa banyaknya Alkitab berbicara mengenai ya keperhatian kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama, ya. Dan seolah-olah hanya karakter moral yang penting, tidak. Karakter moral adalah buah daripada karakter spiritual tadi. Ya, kalau kita beriman kepada Allah yang mengasihi, yang menuntut kita mengasihi sesama, maka perlu ada kepedulian terhadap sesama. Dan itulah yang menjadi dasar kalau kita pergi melayani, kita tidak hanya merespons Tuhan yang mengasihi kita dengan mengasihi Dia, tetapi mengasihi Dia melalui kasih kita kepada orang-orang yang kita layani, sehingga kita tidak akan meninggalkan lapangan sesuka hati kita. Ya, kapan kita mau, kita katakan bahwa panggilan saya dari Tuhan sudah selesai, kontrak saya dengan STT sudah selesai. Tidak bisa. Ya. Banyak lagi. Ya. Tapi yang ketiga sekarang yang saya mau bicara, berubah dalam arti kebajikan intelektual. Ya, dan ini jarang dibicarakan. Padahalnya tadi Efesus mengatakan sampai kita mencapai pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dimensi pengetahuan. Kita jangan berhenti belajar firman Tuhan. Karena ada banyak dimensi dari Tuhan yang kita percaya yang perlu kita terus gumuli dan memahami supaya kita terus juga bisa bertumbuh dan bisa mengajar orang lain. Ya. Dan bukan hanya lebih mengenal Tuhan, tapi kebajikan intelektual itu takut juga bahwa dalam alam ini masih banyak misteri, rahasia yang tidak terungkapkan, yang perlu kita selidiki untuk menghasilkan pengetahuan baru, dan pengetahuan baru ini akan menjadi hal yang membawa berkat bagi orang banyak. Dan itulah bukti kalau kita bekerja secara umum ya dalam dunia ilmu pengetahuan, kita sebetulnya melayani Tuhan juga karena kita menghasilkan pengetahuan baru yang menjadi sumbangan kita bagi dunia ini, ya, sebagai bukti bahwa kita mengasihi sesama kita melalui penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Nah, saudara yang saya kasih, kita butuh terus berubah. Nah, itu tadi dikatakan, ya, dipanggil untuk berubah, tapi dalam arti juga bertumbuh, berkembang. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga sekarang, yaitu pengutusan. Nah, saya tidak mau mengulang mata kuliahnya Pak Bidara. Jadi, tetapi dalam pengutusan itu sebetulnya hampir sama dengan panggilan, karena ya kata-kata yang dipakai memang itu berkaitan dengan misi. Ya. Apostolos itu adalah orang yang diutus. Dan ada juga kata yang berkaitan dengan apa artinya diutus, makna dari pengutusan itu. Ya, jadi dua kata ini, ya, pengutusan itu berkaitan dengan misi, dan memang kita harus ya panggil untuk mengutus supaya kita menjadi berkat dalam banyak hal kepada sesama kita, tapi juga dalam memberitakan kabar baik yang menjadi dasar kita diutus. Jadi saudara yang saya kasihi, ya, memang pertanyaannya adalah apakah pengutusan itu tugas sekolah atau tugas gereja? Saya kira dua-duanya. Tuhan dapat menggunakan gereja untuk mengutus, tapi Tuhan dapat menggunakan institusi pendidikan teologi juga untuk mengutus. Sebab apa gunanya mereka capek-capek mendirikan STT kalau dia tidak punya misi? Nah, karena ada misi yang dia pikul, maka dia juga berhak untuk demi Tuhan, atas nama Tuhan mengutus saudara. Tentu saudara dia tidak katakan bahwa dia mengambil alih tugas Tuhan untuk mengutus saudara-saudara, tetapi di dalam atau atas nama Tuhan mengutus saudara untuk melayani di dunia kerja di lapangan. Dan karena itu ya kita menerima bahwa pengutusan itu
untuk berbuah. Tapi sekali lagi saya meringkas, ya, kadang-kadang kita mengukur kelayakan kita dengan hasil yang dikuantifikasi, yang bisa dihitung. Berapa orang yang bertobat, berapa orang yang saya gembalakan sehingga mereka bertumbuh. Dan ini sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Ya, kita diutus bukan untuk menghitung jumlah. Jadi orang-orang yang kita layani. Tetapi terutama pertanyaan yang lebih serius adalah bagaimana kita melaksanakan tugas itu, tugas pengutusan itu. Apakah kita melaksanakannya dengan kasih setia? Apakah kita melaksanakannya dengan tanggung jawab dan kesetiaan? Itulah yang menentukan nilai daripada pengutusan kita dan panggilan kita. Dan jangan terperangkap dalam jumlah. Sebab kalau kita terperangkap dalam jumlah, kita akan mengalami frustrasi dan seolah-olah hidup kita tidak bernilai. Padahal nilai hidup kita ditentukan oleh siapa kita, bagaimana kita melaksanakan tugas itu. Apakah kita melaksanakannya dengan tanggung jawab? Apakah kita melaksanakannya dengan penuh kasih setia? Ya, nah, itulah yang menentukan nilai daripada ya pengutusan kita dan buah yang kita capai. Dan dasarnya ada. Ya, kalau Anda baca ya Yohanes pasal 15, ya, akulah pokok anggur yang benar. Bapakku adalah pengusahanya dan kamu adalah ranting yang tinggi. Jadi itu yang ditekankan adalah bagaimana kita terikat, terhubung terus dengan pokok anggur yang benar. Itulah iman. Tetapi Yesus mengatakan kalau kamu tetap di dalam aku maka kamu akan berbuah. Berbuah dalam. Dan itulah yang menjadi tanda pengenal apakah kita itu murid Tuhan yang sejati atau tidak. Dari buah itu. Tapi apa itu buah? Yaitu kalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih itulah yang menjadi buah. Kasih itulah yang menjadi tanda pengenal apakah kita murid sejati atau tidak. Dan kalau kita diutus untuk berbuah, ya tadi seperti tema itu, apakah kita melaksanakan tugas pengutusan itu dengan cinta kasih, baik sebagai respons kita kepada Tuhan, baik cinta kasih kita kepada mereka yang kita layani. Dan itulah buah. Jangan bertanya, atau sekolah juga tidak perlu bertanya berapa orang yang bertobat. Saya kira itu bukan pertanyaan yang teologis, ya. Dan itu akan merendahkan manusia, mengurangi harga diri. Dan pertanyaannya, apakah kau melaksanakan tugas pengutusan itu dengan cinta kasih? Apakah kita melaksanakan tugas itu dengan kesetiaan dan tanggung jawab? Sebab waktu Tuhan, buah itu dari Tuhan. Ya. Misionari yang bekerja di daerah saya itu bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Sudah lama sekali baru ada buahnya 1-2 hari. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan menggunakan ya, pekerjaan mereka walaupun di awalnya hampir tidak ada hasil, tapi sebagai jalan untuk dia mendirikan gereja yang sekarang hampir 500.000 pendapatnya. Ya. Tetapi sekali lagi, jumlah bukan soal kualitas orang percaya. Jumlah bisa jutaan, tapi kalau kita tidak hidup dengan karakter yang tadi saya katakan, ya, karakter spiritual yang baik, beriman, berpengharapan, dan mengasihi itu. Dan karena itu saudara, saya ingin sekarang menutup pidato saya yang sudah terlalu lama, dan jangan lagi ini menjadi khotbah yang lain, gitu ya. Walaupun saya memusatkan perhatian saya kepada ayat supaya saya setia kepada permintaan Pak Ketua harus membahas ya Filipi 1, 21-22, tetapi secara ringkas hanya beberapa kalimat, ya. Bagiku, kata Paulus ini, ya, dan Paulus adalah contoh dari suatu panggilan Tuhan yang membuat perubahan dan berbuah. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah.
Anda tidak mengharapkan sekali lagi khotbah yang kedua ya, atau orasi yang kedua. Saulus itu nama yang disandang Paulus sebelum dia bertobat. Adalah seorang yang sangat fanatik dengan agamanya, yaitu keyahudian. Dan dia mempraktekkan keyahudiannya dengan cara yang radikal atau keras. Apa buktinya? Ketika Yesus mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, dianggap itu penghujatan. Dan mereka yang mengikut dia adalah juga menghujat Tuhan. Dan hukumannya adalah mati. Dan itu sebabnya dia pergi kemana-mana mencari orang Kristen untuk dianiaya dan dibunuh. Dan dia anggap itu sebagai cara untuk mentaati aturan agamanya. Dia maklum bersyukur bahwa dia bisa menganiaya orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, kita tahu bahwa dia dipertemukan dengan Tuhan. Ada Tuhan bertemu dia. Dan itulah pengalaman yang tidak hanya mencerahkan, pengalaman yang mengubah, pengalaman pertobatan yang mengubah hidupnya untuk melihat bahwa makna hidup, makna beragama yang sesungguhnya tidak terletak daripada yang sekedar mentaati aturan-aturan agama, bahkan membenarkan pembunuhan dalam rangka memenuhi aturan agama itu. Dia melihat ya bahwa makna yang sesungguhnya dari iman yang sejati adalah mempraktekkan kasih sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus yang bersedia mati dan dikorbankan demi keselamatan manusia. Dan karena itu juga dia mengatakan, kalaupun toh saya harus mati karena memberitakan kabar baik itu kasih Allah tadi, dia melihat itu bukan masalah. Dia itu melihatnya sebagai keuntungan. Jadi ada perubahan yang luar biasa ya dari sikap Paulus tadi ketika dia bertemu Tuhan Yesus. Dan kata lain, dia menemukan makna hidup yang sesungguhnya, yaitu kasih. Ketika dia bertemu Yesus yang mengajarkan tidak lain yang tidak bukan adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Dan karena itu saudara yang saya kasih, kita belajar dari Paulus ya, yang dalam perjumpaannya dengan Tuhan bertobat dan berubah, dan seluruh pandangan hidupnya berubah, bahwa makna keberagamaan yang sejati adalah kasih, dan mati demi itu adalah suatu keuntungan. Itu bukankah suatu ajaran baru yang mengubah. Nah, saya ingin bersaksi sedikit ya. Saya memutuskan belajar teologi pada usia remaja dalam suatu pengalaman yang sederhana sekali. Dan ketika saya tamat SMA, saya nilai terbaik di pulau itu, hanya 2 SMA di Pulau Sumba pada waktu itu, tahun 69. Dan karena saya nilai terbaik, ada godaan untuk belajar yang lain. Walaupun saya sudah memutuskan untuk menjadi pendeta, tetapi karena saya mengingat panggilan saya dan janji saya untuk saya tetap bertahan, dan saya mau sekolah teologi. Dan sesudah tamat, saya pergi ke Papua, ya, waktu itu sarjana muda. Ya, dan sesudah sarjana muda, 4 tahun saya bekerja di Papua, dan kemudian kembali melanjutkan sekolah. Tiba-tiba ada tawaran mau jadi dosen, tapi harus sekolah. Walaupun sebetulnya waktu itu saya sudah sarjana muda, saya ditawarkan 2 pekerjaan, ke Papua atau jadi pendeta mahasiswa, dan langsung dijanjikan sekolah keluar. Tapi saya memilih pergi ke Papua karena saya punya komitmen untuk melayani ya di daerah-daerah yang sulit ya. Tetapi Tuhan buka jalan bagi saya, sehingga saya sekolah beberapa kali di luar negeri, untuk master, untuk dokter ya, Australia dan di Amerika. Dan akhirnya hidup saya berlabuh di sekolah teologi, dan musuhnya juga sekolah teologi. Saya dulu dengan Bapak tadi, Pak Pembimas ini sama-sama di Departemen Agama, mengurus sekolah-sekolah ya. Saya menjadi asas urban PT, saya menjadi pengurus Persetia atau ketua Persetia, juga menjadi anggota dari sekolah asosiasi sekolah-sekolah di Asia Tenggara. Jadi hidup saya akhirnya menjadi pendiri, walaupun janji saya menjadi pendeta saja ya. Dan itu artinya kita setia, dan kalau kita setia dengan pekerjaan atau tugas yang kecil, Tuhan pasti membuka jalan
untuk tugas-tugas yang lebih besar. Percaya itu, ya Yesus telah mengatakan kalau kau setia dengan dan bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil, Tuhan pasti mempercayakan yang hal-hal yang lebih besar. Dan itulah sebabnya saya memilih untuk setia dan tidak mudah untuk setia terhadap panggilan kita dan pengutusan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Minta maaf kalau terlalu panjang perannya, saya sudah rindu. Terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan kehormatan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini, dan saya bersyukur bisa mengunjungi STT ini. Karena apa? Sudah lama saya berkenalan dengan Pak Ketua dan juga dengan STT ini. Saya baru kali ini bisa berhadapan muka dengan Anda. Dan saya menduga ada banyak orang Sumba di sini. Karena itu tadi saya bersaksi bagaimana saya dan saya bersyukur bahwa Anda memilih untuk belajar teologi. Semoga Anda merasakan panggilan yang khusus. Amin. Dan saya bersyukur bisa mengunjungi STT ini. Karena apa? Sudah lama saya berkenalan dengan Pak Ketua dan juga dengan STT ini. Saya baru kali ini bisa berhadapan muka dengan Anda. Dan saya menduga ada banyak orang Sumba di sini. Dan itu tadi saya bersaksi bagaimana saya dan saya bersyukur bahwa Anda memilih untuk belajar teologi. Semoga Anda merasakan panggilan yang khusus. Amin. Baik, untuk doa penangguhan orasi ilmiah, kami meminta kesediaan Bapak Pendeta Alvan Yeswanto untuk memimpin di dalam doa sekaligus doa persembahan yang akan kita jalankan. Mari kita berdoa. Sungguh kami diteguhkan oleh Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, baik dari pesan firman Tuhan maupun orasi ilmiah, bahwa setiap kami dipanggil oleh Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Secara khusus bagi wisudawan dan wisudawati yang hari ini mereka akan diwisuda, kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami bangga kami menjadi rekan kerja untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Apa yang sudah kami dengar, biarlah itu akan terus memotivasi kami, mendorong kami, mengingatkan kami akan setiap apa yang Tuhan sedang dan akan percayakan bagi kami. Secara khusus, biarlah kami boleh tetap taat dan setia menerima panggilan khusus ini dari Tuhan, menjadi hamba-Mu, melayani-Mu di bidang, di tempat di mana Tuhan akan mempercayakan kami. Tuhan akan memberkati hamba-Mu secara khusus yang Tuhan sudah pakai untuk boleh menyeberangkan isi hati-Mu melalui orasi ilmiah pagi hari ini. Bukan hanya kepada wisudawan dan wisudawati, tetapi bagi setiap kami yang hadir, kami boleh sekali lagi Tuhan dikuatkan, diteguhkan, bahkan untuk kami boleh tetap taat dan setia di dalam panggilan-Mu. Tengah-tengah sukacita kami pagi hari ini, oleh karena pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kami, bagi sekolah, bagi STT Aras Tamar Mataram, kami bersyukur Tuhan. Sebagai tanda syukur kami, tengah-tengah cara wisuda ke-9 pagi hari ini, kami juga akan memberi persembahan guna bagi mendukung pekerjaan Tuhan, kelebaran kerajaan di muka bumi ini, dan terkhusus di STT Aras Tamar Mataram. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan kami yang belum sempat memberi, dan biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, sebab kami sudah terlebih dahulu menerima yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan
Ibadah kita selesai, kita akan masuk acara selanjutnya, prosesi wisuda.